Halo, perkenalkan nama saya Putri Cika Maharani dengan NIM 2415101016 dari program studi S1 Ilmu Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus penipuan deepfake berbasis social engineering melalui video conference yang menyebabkan kerugian sebesar 200 juta dolar Hong Kong atau sekitar 25,6 juta Amerika Serikat. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya mencapai lebih dari 400 miliar. Nah, kasus ini tuh terjadi pada awal tahun 2024 di Hong Kong dan menargetkan seorang staf keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Nah, di sini pelaku menggunakan teknologi deepfake AI untuk meniru wajah dan suara beberapa eksekutif perusahaan hingga tampak seperti asli. Yang membuat kasus ini berbeda dari penipuan biasa adalah adanya video conference yang tampak seperti rapat resmi perusahaan. Bahkan, kasus ini disebut sebagai salah satu contoh pertama penggunaan deepfake multi-person dalam video meeting. Selanjutnya kita lihat bagaimana kronologi kejadian tersebut berlangsung. Nah, awalnya korban menerima pesan yang mengaku berasal dari CFO atau Chief Financial Officer atau Direktur Keuangan dari perusahaan. Nah, setelah itu korban diundang ke sebuah video conference yang disebut sebagai rapat rahasia. Di dalam meeting tersebut, korban melihat CFO dan beberapa staf senior perusahaan, namun seluruh peserta yang hadir ternyata merupakan hasil rekayasa deepfake dan bukan asli. Karena merasa instruksi tersebut berasal dari pihak yang berwenang, korban melakukan sekitar 15 transaksi ke beberapa rekening berbeda dengan total kerugian mencapai 200 juta dolar Hong Kong. Nah, dari kronologi ini terlihat bahwa pelaku tidak hanya mengandalkan teknologi deepfake, mereka juga menggunakan berbagai teknik social engineering. Nah, teknik social engineering yang digunakan yaitu yang pertama ada impersonation, yaitu peniruan identitas CFO dan staf senior perusahaan. Pelaku menggunakan teknologi deepfake untuk membuat korban percaya bahwa ia tuh sedang berkomunikasi dengan orang-orang yang benar-benar bekerja di perusahaan tersebut. Lalu ada authority manipulation, yaitu memanfaatkan kecenderungan seseorang untuk mematuhi atasan. Karena instruksi terlihat berasal dari CFO, korban cenderung menganggap perintah tersebut sah dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian pretexting yaitu menciptakan skenario rapat keuangan yang terlihat masuk akal. Pelaku membuat situasi seolah-olah ada kebutuhan bisnis yang mendesak sehingga permintaan transfer dana tidak terlihat mencurigakan. Selanjutnya, urgency pressure, yaitu memberikan kesan bahwa tindakan harus segera dilakukan. Tekanan waktu ini membuat korban lebih fokus menyelesaikan tugas daripada memverifikasi kebenaran. Terakhir, yaitu group detection, yaitu menghadirkan beberapa identitas palsu dalam satu video conference. Kehadiran banyak peserta yang tampak seperti rekan kerja ini membuat rapat terlihat lebih meyakinkan bagi korban. Nah, bagaimana deepfake membuat penipuan berhasil? Jadi, teknologi deepfake ini memungkinkan wajah dan suara seseorang ditiru dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Biasanya, teknologi ini memanfaatkan data publik seperti foto, video, atau rekaman suara yang tersedia di internet, sehingga ekspresi wajah, gerakan, dan suara yang ditampilkan dalam video conference itu terlihat sangat natural, sehingga sulit dibedakan dari orang asli. Karena itulah, korban percaya bahwa meeting yang diikutinya benar-benar asli. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan korban mempercayai penipu. Pertama, korban melihat seseorang tampak seperti CFO perusahaan, sehingga menganggap instruksi tersebut sah. Kemudian, suasana meeting terlihat formal dan profesional seperti rapat perusahaan pada umumnya. Lalu, kualitas deepfake yang sangat realistis membuat korban sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Selain itu, terdapat bias psikologis, di mana seseorang cenderung mempercayai sesuatu yang terlihat resmi dan meyakinkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah utama bukan hanya teknologi, tetapi juga faktor manusia. Nah, jika diperhatikan, deepfake dan social engineering memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Nah, deepfake ini digunakan untuk menciptakan identitas palsu yang terlihat meyakinkan, sedangkan social engineering digunakan untuk mempengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan korban. Kombinasi kedua ini membuat serangan menjadi jauh lebih efektif karena target utamanya bukan sistem komputer, melainkan manusia. Kasus ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan keputusan manusia seringkali menjadi titik terlemah dalam keamanan informasi.
Nah, pada kasus ini ada pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kita tidak boleh langsung percaya pada video atau suara yang terlihat meyakinkan. Lalu, setiap transaksi atau keputusan penting perlu diverifikasi kembali melalui jalur lain. Dan yang perlu diingat, jabatan atau posisi seseorang itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan proses pengecekan. Dan kasus ini menunjukkan bahwa deepfake kini telah menjadi ancaman nyata, semakin sulit dikenali. Oleh karena itu, kewaspadaan manusia menjadi sama pentingnya dengan teknologi keamanan yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita harus selalu memverifikasi identitas seseorang melalui cara lain sebelum mengirim uang atau memberikan informasi penting. Kemudian, jangan mudah percaya pada video, foto, atau suara yang terlihat sangat meyakinkan. Nah, jika menerima permintaan yang tidak biasa atau mencurigakan, sebaiknya diskusikan terlebih dahulu dengan pihak terpercaya sebelum mengambil keputusan. Dan biasakan berpikir kritis serta melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diterima. Nah, berdasarkan presentasi yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus penipuan deepfake di Hong Kong ini menunjukkan bahwa teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk melakukan social engineering yang sangat meyakinkan. Dengan memanfaatkan deepfake, impersonation, dan kepercayaan terhadap otoritas, pelaku berhasil menipu korban sehingga mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, keamanan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan manusia untuk tetap waspada, berpikir kritis, dan melakukan verifikasi sebelum mengambil sebuah tindakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.